Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sandino STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita mendengarkan nas pembimbing yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang menyatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu.
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang kehidupan kami, sehingga melalui kami Tuhan, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk sabda Tuhan yang akan kita dengar, dan kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, inilah kami umat-Mu yang telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami yang beribadah dan tinggal di rumah-rumah, kiranya Engkau memberkati kami, memampukan kami memahami maksud firman-Mu bersama dengan keluarga kami. Dan hanya kepadamu saja ya Tuhan kami memohon, Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecendungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca tadi mengungkapkan tentang kisah di mana manusia yang telah berdosa, banyak melakukan kejahatan, dan kemudian Tuhan dikatakan di situ menyesali atas apa yang telah diciptakan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan di situ Tuhan ya menyesal akan kejahatan manusia, itu bukan berarti Tuhan tidak konsisten dengan apa yang telah dilakukannya, ya. Artinya Tuhan ketika menyesal itu artinya menyesali kenapa kok manusia yang telah diciptakan ini tidak setia dan tidak melakukan hal yang benar dan baik, tetapi justru melakukan banyak kejahatan di tengah-tengah kehidupan di dunia itu. Nah, oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, aku menyesal, dalam ayat 7 ya, yang terakhir, bahwa aku telah menjadikan mereka, ya. Jadi Allah ingin melakukan sesuatu atas semua yang telah diciptakannya itu, ya, dengan sesuatu yang baru, ya. Nah, di sini dimulai dari ciptaannya juga, yaitu dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Jadi sini kita melihat bahwa Tuhan memang menyesali atas semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga Tuhan memiliki kasih karunia atas semua yang ingin dilakukan, sehingga melalui Nuh dan keluarganya, dikatakan di situ karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Nah, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9 ya. Ya. Nuh adalah
orang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, sehingga kejahatan manusia yang terjadi pada saat itu ya harus dikatakan dihukum oleh Tuhan, ya. Nah, jadi sebuah kesalahan yang diakibatkan oleh manusia yang terus bertambah banyak, namun yang terjadi justru kejahatan dan kehancuran seperti itu. Nah, kita ingat seperti kalau kita punya komputer ya, atau mungkin HP juga, ketika HP kita sudah penuh ya dengan mungkin bisa juga memorinya ya, atau juga ada terserang virus, nah apa yang kita lakukan? Ya mungkin kita akan menggunakan antivirus begitu ya. Tetapi ada juga cara yang sudah dibuat oleh si pembuat itu agar entah itu laptop, komputer atau HP itu bisa di-restart ulang ya. Seperti keadaan semula. Nah, itu artinya ketika di-restart ulang ya, semua alat itu akan kembali seperti semula ya. Nah, sehingga segala hal yang yang buruk ataupun yang masuk berikutnya itu akan hilang begitu. Nah, tetapi ya kalau misalnya masih ada komponen-komponen yang tidak benar yang kita simpan misalnya di komputer seperti itu, ya bisa juga yang tidak baik itu bisa muncul lagi. Nah, itu. Demikian juga dengan dunia yang kalau kita perhatikan melalui kisah air bah ya yang dilakukan Tuhan ya untuk menghancurkan ataupun melenyapkan manusia yang jahat dari muka bumi ini, itu artinya mengembalikan ciptaan Tuhan yang semula itu dia ciptakan dengan baik, dengan sempurna, tetapi kemudian dosa yang telah memasuki kehidupan manusia kemudian membuatnya itu berubah. Nah, kita melihat di sini setelah Kain ya, membunuh Habel, ya, Kain kemudian meninggalkan meninggalkan Adam juga ya, dan meninggalkan lingkungan di Taman Eden dan pergi jauh ke suatu tempat yang dikatakan di situ ya bisa dikatakan tempat yang jauh, dan artinya dia meninggalkan bukan hanya terhadap Adam dan Hawa ya, terhadap keluarganya itu, tapi juga terhadap Allah ya. Dia tidak lagi menyembah dan melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Nah, itu yang kita perhatikan yang pertama. Dan kemudian katakan di situ anak-anak manusia, berarti itu anak-anak Kain ya, keturunan Kain, dan anak-anak Allah. Nah, itu dikatakan ya, itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, artinya kawin dengan mereka, dan mereka kemudian melahirkan anak-anak bagi mereka, yaitu orang-orang yang gagah perkasa zaman itu. Artinya orang-orang yang kuat-kuat, bisa dikatakan seperti itu ya. Namun bukan berarti ketika orang-orang ini hanya orang-orang yang jahat, tetapi juga orang yang baik ada juga ya. Ya, anak-anak Allah dimaksudkan itu adalah anak-anak Set ya. Karena setelah Habel mati dibunuh oleh Kain, kemudian Tuhan memberikan anak kepada Adam dan Hawa, yaitu Set ya. Dan sejak Set itulah dikatakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26 ya, dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi orang-orang ya ataupun umat Tuhan pada saat itu
mulai memanggil nama Tuhan, ya, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan justru setelah anak Set, ya, Enos, ya. Nah, itu artinya bahwa kehidupan manusia yang tidak mengenal Tuhan dari keturunan Kain tersebut, ya, terus ya bertambah banyak. Nah, namun kemudian anak-anak Set tadi menghampiri anak-anak Kain dan melahirkan anak-anak yang terus kemudian juga banyak kejahatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, artinya bahwa Allah menghendaki umatnya yang telah diciptakan itu tetap menjalin komunikasi dan beribadah setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat dan kita perhatikan pernyataan di dalam firman Tuhan ini yang mengatakan ketika mereka, ya, mulai memanggil nama Tuhan, itu zamannya anak-anak Set. Kemudian juga seperti pada masa Nuh, ya, zamannya Nuh, ya, khususnya Nuh sendiri, ya, dan keluarganya, ya. Katakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di masa zaman Nuh atau sejaman dengan Nuh ini, orang-orang itu tidak bergaul dengan Allah. Mereka hidup tidak benar dan hidup bercela. Hanya Nuh dan keluarganya ini. Nah, oleh karena itu Tuhan, ya, katakan di situ ingin menghancurkan manusia itu, dan hanya orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu yang akan diberkati, dikatakan di situ. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan yang setia terus mau menunjukkan kasih setianya itu melalui orang-orang yang masih mau percaya kepada Tuhan, mau bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa melihat dan memperhatikan firman Tuhan ini. Di saat ini juga kita sedang menghadapi pergumulan, ya, pergumulan pandemi COVID-19 yang kemudian kita harus melaksanakan PPKM, ya. Artinya kita bisa juga dikatakan bukan hanya dalam satu wilayah tertentu, ya, atau negara tertentu saja, tapi ini terjadi di dalam kehidupan secara global. Seluruh dunia, ya, seluruh dunia atau manusia menghadapi masalah yang sama, ya, virus, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti virus ataupun penyakit ini bisa mengenai siapa saja, dan artinya bisa juga membuat manusia di dunia ini yang terdampak dengan COVID, ya, bisa mati. Nah, kalau bersifat secara dunia bisa dikatakan wah ini sesuatu yang menyeluruh. Nah, dan mungkin ada orang yang mengatakan wah ini udah bagian dari sebuah kiamat, ya, atau ini sebuah hukuman Tuhan, ya, atau Tuhan ingin menciptakan sebuah, ya, dunia yang baru, ya. Nah, bisa saja kita melihatnya seperti itu, ya. Kalau itu sebagai sebuah hukuman Tuhan, itu artinya kita bisa menjadi sadar diri, ya, siapapun juga, ya. Kita harus sadar bahwa kita memang sebagai umat Tuhan, ciptaan Tuhan yang lemah, ya. Dan kadang kita juga telah melakukan kehidupan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengingat kembali akan kasih Tuhan dan rahmat Tuhan melalui Tuhan Yesus itu. Nah, dan yang berikutnya adalah bahwa Tuhan menghendaki agar manusia yang diciptakan Tuhan itu, yang telah dikasihi dan kemudian juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetap dipelihara dan dijaga, ya.
dan juga ingin diselamatkan. Nah, tentu tadi bagian yang harus dilakukan oleh manusia adalah menjalani kehidupannya dengan protokol kesehatan, ya. Artinya menjaga dirinya melalui tindakan-tindakan yang sama yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, ya. Dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan selalu mencuci tangan, ya. Nah, diam di rumah, ya. Bekerja dan berkarya di rumah dan sebagainya. Bahkan beribadah pun dilakukan juga melalui daring di rumah. Nah, ini yang dilakukan manusia dalam kondisi seperti itu. Dan satu hal lagi, manusia khususnya yang percaya meyakini bahwa Tuhan terus juga akan berkarya melalui peristiwa ini, ya. Bagi anak-anaknya yang tetap setia, yang percaya kepadanya dan melakukan tindakan protokol kesehatan itu, dia juga akan jagai dan lindungi. Dan yang penting juga berlaku dan bertindak ataupun melakukan sesuatu bagi sesamanya di tengah-tengah kondisi yang buruk seperti ini. Dan meyakini pada suatu saat Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru, yaitu melalui kehidupan yang baru. Bisa dikatakan juga dunia yang baru. Dunia yang baru yang menghargai, artinya untuk menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, meskipun tidak seperti ketika menghadapi pandemi, ya. Biasanya kita kemana-mana mungkin ada orang yang batuk, orang yang meludah, orang yang membuang kotoran dari mulut, ini ya sembarangan begitu saja. Kadang-kadang tidak menghargai situasi yang ada di sekitar kita, tetapi kemudian kita bisa melihat dan merasakan, oh rupanya aku ketika batuk, ketika itu harus menutup mulutku, harus melindungi orang-orang di sekitarku, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu sebuah kebiasaan ataupun kehidupan yang baru yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya untuk membuat kondisi dunia ataupun situasi di sekitar kita menjadi sesuatu yang baik, ya. Nah, itu artinya keselamatan bagi kehidupan bersama. Nah, itulah artinya ketika manusia bersama dengan orang-orang yang percaya, ya, melakukan tindakan-tindakan imannya, ya, dengan tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Demikian juga menghadapi kesulitan di tengah-tengah pekerjaan dengan beriman dan percaya, melakukan sesuatu dengan tetap kerja keras dan juga beriman dan melakukan segala sesuatunya, ya, dimanapun juga, baik di rumah ataupun di luar rumah, dengan protokol kesehatan misalnya. Dan juga meyakini bahwa Tuhan akan melakukan ataupun menghentikan semuanya itu, ya, melalui orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan, ya, dan dipercaya oleh sesamanya untuk menciptakan misalnya vaksin. Nah, sehingga kita pun juga makanya perlu vaksin semuanya, sampai yang pertama, yang kedua, begitu, ya. Nah, jadi nggak usah takut juga. Nah, meskipun juga ada berita-berita, ya, yang menyebarkan berita yang hoax juga, ya. Dan ini sinilah artinya firman Tuhan, berita kebenaran itu terus juga disuarakan, ya, untuk mewujudkan, ya, manusia yang tetap bertindak dengan benar, ya, ataupun mewujudkan dan menciptakan kehidupan juga yang benar di tengah-tengah lingkungan dirinya sendiri, sesamanya, maupun di dalam karyanya, yang lebih besar lagi tentu juga terhadap dunia. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dengan kasih karunia itu. Dari mana? Dari Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan dirinya agar kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, mari kita persembahkan apa yang baik dari Tuhan itu untuk menjaga keselamatan ataupun kebaikan bagi sesama kita, dan khususnya juga dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri, untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, di dalam kerendahan hati kami dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang terjadi, yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau ya Tuhan selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga anak-anak-Mu, umat-Mu ini mampu menjalani dan melewati setiap pergumulan yang kami hadapi dengan tetap percaya kepadamu, dengan tetap melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu, dan kami tidak meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, dan khususnya juga GPIB di tengah-tengah kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami agar mereka mampu untuk mengatasi setiap pergumulan bangsa ini, terutama pandemi COVID-19. Baik itu untuk menghadirkan vaksin, untuk melayani ataupun mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, dan biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat, dan mereka menjalankan tugas-tugas panggilan dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana, baik itu akibat peperangan ataupun juga bencana alam, dan teristimewa juga akibat dari pandemi COVID-19, secara khusus mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul menghadapi penyakit ataupun sedang isolasi mandiri. Ya Tuhan, mereka Engkau berkati dengan kepulihan dan kesembuhan. Engkau juga memberkati setiap para medis yang melayani dan juga berproses untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakit yang lain. Biarlah Engkau juga akan jamah dan pulihkan, sehingga mereka akan sembuh oleh karena nama Yesus yang penuh kuasa, yang menyembuhkan dan memulihkan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari de la Croix, Oma Katik Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Bapak Sugeng Haryadi, Saudara Ferdi,
Ibu Indriani Rihi, Ibu Roswira Tamamilang, Bapak Mahardi dan Ibu Yuli Aror, Ibu Belinda dan anaknya. Ya Tuhan, saudara-saudara kami ini sedang mengumuli atas kelemahan tubuhnya, atas sakit penyakit, dan kiranya Engkau Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka apapun sakit penyakit. Tuhan, ketika Engkau menjamah dan memulihkan, mereka juga disembuhkan dan dipulihkan dari semuanya itu. Bapak, makasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun atas kelahiran mereka ataupun juga perkawinan mereka. Berkati mereka di tengah-tengah perjuangan, pergumulan, dan Tuhan memberkati dengan keberhasilan karena ketaatan, karena iman, percaya, dan juga karena kerja keras mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya bagi Gereja GPIB Immanuel Banyuwangi di dalam pelayanan baik secara daring maupun juga dalam pelayanan yang lainnya, di dalam ibadah dan kegiatan serta aktivitas yang lain. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, setiap umat-Mu dalam karya hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Pendidikan GPIB Immanuel, khususnya sekolah Petra, dan terutama panitia renovasi untuk bangunan aula sekolah Petra, sehingga ya Tuhan dengan kegiatan renovasi ini maka sarana untuk kegiatan belajar dan mengajar menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang telah turut ambil bagian di dalam menopang, mereka yang telah membantu, mereka yang telah memberikan sumbangan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan setiap karya mereka bagi pelayanan ini. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang berproses di dalam belajar mereka yang belajar di rumah-rumah mereka. Berkati orang tua mereka yang membimbing dan mendampingi, dan juga setiap guru yang mempersiapkan setiap pelajaran bagi anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih. Kami menyadari ya Tuhan akan kelemahan dan kekurangan kami, dan kami mempersembahkan seluruh doa permohonan kami ini. Ya Tuhan, kesempurnaannya hanyalah ada di dalam diri Engkau. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-10 sesudah Pentakosta 1 Agustus 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, begitu juga dengan kantoria, organis, dan multimedia. Tidak lupa juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di dalam ibadah online ini dan persembahan yang saudara berikan melalui Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan saudara, dan kami sangat merindukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk turut serta juga dalam kegiatan pelayanan selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat sehabis ibadah atau setiap jam kerja, kecuali hari Senin, kantor libur. Ibadah rumah tangga Rabu 4 Agustus 2021 dimulai pukul 18.00 WIB secara online di channel YouTube GPIB Immanuel Banyuwangi. Ibadah Pelkat GP pada tanggal 7 Agustus 2021 dimulai pukul 18.30 secara daring Zoom. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Minggu 1 Agustus sampai 7 Agustus 2021. Firman Tuhan Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu menemukan kekeliruan dalam warta jemaat ini, kami mohon Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya kepada majelis jemaat atau langsung ke kantor majelis jemaat. Dengan sukacita kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.